Pernahkah Anda bertanya, mengapa alam semesta ini tampak begitu teratur, namun sekaligus penuh misteri? Mengapa pola-pola tertentu terus berulang, dari gerak planet, bentuk spiral galaksi, hingga denyut kehidupan dalam diri kita sendiri? Nikola Tesla pernah mengucapkan sebuah kalimat yang hingga kini menggema seperti bisikan rahasia kuno. Jika kamu memahami keagungan angka 3, 6, dan 9, maka kamu akan memegang kunci alam semesta. Tapi, apa sebenarnya yang ia maksud? Dan mengapa ajaran ini seolah menghilang dari arus utama pengetahuan manusia? Hari ini kita tidak sekadar membahas angka. Kita akan menyingkap kode kosmik, sebuah pola tersembunyi yang diyakini telah dipahami oleh para filsuf kuno, matematikawan suci seperti Pythagoras, dan para pencari hikmah yang memandang alam bukan hanya sebagai materi, tetapi sebagai tanda-tanda yang berbicara. Angka 3, 6, dan 9 bukan sekadar hitungan. Ia adalah bahasa keteraturan, bahasa keseimbangan. Bahasa yang, jika direnungkan, menghubungkan langit dan bumi, makro dan mikro, yang terlihat dan yang tersembunyi. Dalam video ini, kita akan menyelam ke kedalaman ajaran Tesla dan rahasia Pythagoras tentang struktur realitas. Kita akan menelusuri bagaimana angka-angka ini muncul dalam hukum alam, getaran, dan harmoni kosmik. Mengapa sebagian pengetahuan ini dianggap berbahaya, disederhanakan, atau bahkan dihapus dari pemahaman modern? Dan yang lebih penting, apa maknanya bagi kesadaran kita hari ini di tengah dunia yang bising dan tercerabut dari makna? Video ini bukan untuk mereka yang hanya mencari hiburan sesaat. Ini adalah perjalanan batin. Sebuah undangan untuk melihat kembali alam semesta sebagai sistem yang penuh hikmah, keteraturan, dan tujuan, tanpa menggurui, tanpa mengikat pada dogma, namun tetap selaras dengan nilai ketauhidan dan kesadaran akan keesaan hukum semesta. Jika Anda merasa topik seperti ini jarang dibahas secara jujur dan mendalam, pastikan Anda berlangganan channel ini, tekan like, dan bagikan video ini kepada mereka yang juga sedang mencari makna di balik realitas. Karena mungkin apa yang akan kita bahas malam ini bukan sekadar pengetahuan lama, melainkan ingatan yang terlupakan. Dan sekarang, bersiaplah, karena perjalanan kita baru saja dimulai. Sebelum angka menjadi sekadar alat hitung di buku pelajaran, ia adalah bahasa suci. Di zaman kuno, angka dipandang sebagai cerminan keteraturan kosmik, bukan ciptaan manusia, melainkan penemuan atas hukum yang sudah ada sejak alam semesta diciptakan. Disinilah kita harus kembali ke seorang tokoh penting, Pythagoras. Bagi Pythagoras dan mazhabnya, angka bukan hanya simbol matematika, tetapi realitas metafisik. Mereka meyakini bahwa segala sesuatu di alam ini bergerak berdasarkan rasio, harmoni, dan getaran. Musik, pergerakan bintang, bahkan struktur jiwa manusia, semuanya tunduk pada hukum bilangan. Pythagoras menyebutnya musika universalis, musik kosmik yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi dapat dirasakan oleh kesadaran yang jernih. Disinilah angka 3 menjadi simbol kesempurnaan awal. Awal sampai tengah sampai akhir, niat sampai proses sampai hasil. Angka 6 dipandang sebagai keseimbangan dan harmoni, angka yang merepresentasikan keteraturan alam. Sedangkan 9 dianggap sebagai puncak, penyempurna, dan penutup siklus. Dalam banyak tradisi kuno, 9 adalah angka kebijaksanaan, refleksi, dan kembali ke sumber. Berabad-abad kemudian, Nikola Tesla, seorang jenius yang sering dianggap melampaui zamannya, kembali menyinggung pola yang sama. Tesla tidak berbicara dalam bahasa ritual atau simbol keagamaan, tetapi dalam bahasa energi, frekuensi, dan getaran. Namun inti pesannya selaras dengan kebijaksanaan kuno. Alam semesta bekerja berdasarkan hukum yang elegan dan berulang. Dan di balik hukum itu, tersembunyi pola sederhana yang terus muncul. 3,
6, dan 9. Pertanyaannya, jika pengetahuan ini begitu mendasar, mengapa ia terlupakan? Seiring waktu, manusia mulai memisahkan ilmu dari makna. Angka direduksi menjadi alat produksi, bukan sarana kontemplasi. Pengetahuan yang mendorong manusia untuk merenung, diam, dan menyadari keterbatasannya dianggap tidak praktis, bahkan berbahaya. Maka, yang tersisa hanyalah kulitnya. Rumus tanpa hikmah, data tanpa kebijaksanaan. Padahal banyak peradaban kuno, dari Mesir, Yunani, hingga Timur, meyakini bahwa alam adalah ayat-ayat terbuka. Siapa yang mau merenung, ia akan melihat keteraturan. Siapa yang sombong, ia hanya akan melihat kebetulan. Menariknya, pola 3, 6, dan 9 juga muncul dalam fenomena alam modern. Dari sistem listrik, pola gelombang, hingga struktur matematika tertentu. Seolah-olah alam terus berbisik, namun manusia terlalu sibuk untuk mendengar. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak Anda untuk ikut terlibat. Tulis di kolom komentar, Anda menonton video ini dari kota mana? Dan menurut Anda, apakah pengetahuan seperti ini benar-benar hilang atau sengaja disembunyikan? Karena setelah ini, kita akan mulai membongkar inti dari kode 3, 6, dan 9. Bukan sebagai teori kosong, tetapi sebagai peta untuk memahami realitas. Dan percayalah, bagian berikutnya akan membuat Anda melihat angka dengan cara yang sama sekali berbeda. Untuk memahami kode 3, 6, dan 9, kita harus melepaskan kebiasaan melihat angka sebagai sesuatu yang mati. Angka dalam pemahaman kuno adalah gerak, bukan simbol statis. Ia hidup, berdenyut, dan membentuk pola, seperti napas yang keluar dan masuk. Dan di antara semua pola itu, 3, 6, dan 9 selalu muncul sebagai penanda keseimbangan semesta. Mari kita mulai dari yang paling dasar, angka 3. Dalam hampir semua sistem alam, proses penciptaan selalu bergerak dalam 3 tahap. Ada potensi, ada manifestasi, dan ada penyempurnaan. Benih tumbuh, berbuah. Niat, tindakan, hasil. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kesadaran manusia bekerja dalam 3 lapisan: pikiran, perasaan, dan kehendak. Angka 3 bukan sekadar jumlah. Ia adalah irama awal penciptaan. Lalu kita melangkah ke angka 6. Jika 3 adalah awal gerak, maka 6 adalah titik keseimbangan. Perhatikan bentuknya. Ia seperti spiral yang menutup dirinya sendiri. Dalam geometri suci, 6 sering muncul dalam bentuk heksagon, pola yang sangat efisien dan stabil. Lebah membangun sarangnya dengan bentuk ini. Molekul air menyusunnya. Alam memilih 6 bukan karena kebetulan, tetapi karena ia adalah bentuk harmoni. Disinilah mulai terasa bahwa alam tidak bekerja secara acak. Ia memilih jalur yang paling seimbang, paling hemat energi, dan paling selaras. Dan angka 6 menjadi simbol dari keteraturan itu, sebuah pengingat bahwa keseimbangan bukan hasil paksaan, melainkan hasil keselarasan. Namun yang paling misterius adalah angka 9. 9 adalah akhir dari satu siklus bilangan dasar. Setelah 9, semuanya kembali berulang dalam bentuk baru. 1 kembali muncul, tetapi dengan level yang berbeda. Dalam pandangan esoterik, 9 adalah angka kesadaran. Ia menyimpan seluruh pengalaman sebelumnya. Menariknya, apapun angka yang Anda kalikan dengan 9, jika dijumlahkan digitnya, hasilnya selalu kembali ke 9. Seolah-olah ia menolak untuk kehilangan jati dirinya. Inilah sebabnya mengapa Tesla menyebut 3, 6, dan 9 sebagai kunci. Dalam banyak sistem numerik dan pola getaran, 3 dan 6 bergerak. Tetapi 9 berdiri di luar siklus.
Ia tidak ikut berputar, tetapi mengawasi. Seperti poros yang diam di tengah roda yang berputar. Bayangkan alam semesta sebagai pusaran energi. Angka-angka lain bergerak di dalam pusaran itu, saling bertukar posisi. Tetapi 9 berada di pusat, diam, stabil, dan menyadari seluruh gerak. Ini bukan kebetulan matematis, melainkan isyarat filosofis. Pythagoras meyakini bahwa jiwa manusia juga mengikuti pola ini. Sebagian besar manusia hidup di level gerak, tertarik oleh angka-angka yang berputar, keinginan, ambisi, dan ketakutan. Namun hanya sedikit yang mencapai titik 9, kesadaran yang mampu mengamati tanpa larut. Disinilah muncul pertanyaan besar yang jarang diajukan. Apakah tujuan pengetahuan ini untuk menguasai alam, atau untuk menata diri? Karena jika kita salah niat, angka-angka ini hanyalah permainan pikiran. Tetapi jika kita merenunginya, ia menjadi cermin. Cermin yang menunjukkan bahwa alam semesta tidak pernah kacau. Yang kacau hanyalah cara kita memahaminya. Ketika pembahasan tentang 3, 6, dan 9 mulai menyebar ke ranah modern, banyak orang terjebak pada satu kesalahan besar, menganggapnya sebagai mantra instan. Seolah-olah dengan menghafal angka tertentu, menuliskannya berulang kali, atau melakukan ritual tanpa pemahaman, seseorang bisa mengendalikan realitas. Inilah titik di mana pengetahuan kuno berubah menjadi mitos, dan hikmah tergantikan oleh sensasi. Tesla sendiri tidak pernah mengajarkan pemujaan angka. Ia berbicara tentang pola, tentang bagaimana energi bergerak, bagaimana sistem beresonansi, dan bagaimana alam memilih keteraturan daripada kekacauan. Angka hanyalah bahasa untuk membaca pola itu, bukan tujuan akhir. Salah satu paradoks terbesar dari kode 3, 6, 9 adalah ini. Semakin ingin seseorang menguasainya, semakin jauh ia dari maknanya. Dalam pemahaman mendalam, angka 3 dan 6 adalah bagian dari arus, mewakili gerak dan interaksi. Tetapi 9 justru berada di luar arus itu. Banyak peneliti pola numerik menemukan bahwa dalam sistem penggandaan energi, 9 selalu muncul sebagai penyeimbang, bukan penggerak. Ia tidak menambah, tidak mengurangi, ia menjaga. Inilah sebabnya mengapa sebagian tradisi menyebut 9 sebagai angka diam. Bukan pasif, tetapi hadir sepenuhnya. Seperti seseorang yang duduk tenang di tengah badai, menyadari semuanya tanpa ikut terseret. Jika 3 adalah penciptaan, dan 6 adalah pemeliharaan, maka 9 adalah kesadaran atas keduanya. Namun, disinilah banyak kesalahpahaman muncul. Ada yang mengaitkan 3, 6, dan 9 dengan ketakutan, simbol gelap, atau teori konspirasi ekstrem. Padahal, ketakutan lahir bukan dari angka, melainkan dari ketidaktahuan. Angka hanyalah alat baca. Sama seperti pisau, ia bisa digunakan untuk memasak atau melukai, tergantung niat dan kesadaran penggunanya. Dalam tradisi filsafat Timur dan Barat, selalu ada peringatan yang sama. Pengetahuan tanpa kebijaksanaan hanya akan memperbesar ego. Itulah sebabnya banyak ajaran kuno disampaikan secara simbolik, tidak gamblang. Bukan untuk menyembunyikan, tetapi untuk menyaring. Hanya mereka yang merenung yang akan memahami. Fakta menarik yang jarang dibahas. Dalam banyak sistem getaran, 3 dan 6 selalu membentuk pola osilasi, sementara 9 bertindak sebagai pengamat. Ini selaras dengan kesadaran manusia. Pikiran dan emosi kita terus berosilasi, naik dan turun. Tetapi ada satu ruang dalam diri kita yang bisa mengamati semua itu tanpa terombang-ambing. Ruang inilah yang oleh para bijak disebut sebagai inti kesadaran. Mungkin inilah alasan mengapa pengetahuan ini terasa mengganggu bagi sistem yang ingin manusia terus bergerak tanpa henti. Karena jika seseorang menyadari titik diam dalam dirinya, ia tidak mudah dikendalikan oleh ketakutan, keinginan berlebihan, atau ilusi kekurangan. Tesla, Pythagoras,
dan para pencari hikmah lainnya seolah menyampaikan pesan yang sama dalam bahasa berbeda. Alam semesta bukan teka-teki untuk ditaklukkan, melainkan tanda untuk direnungkan. Dan sekarang, pertanyaan pentingnya bukan lagi apa itu 3, 6, dan 9. Tetapi, bagaimana pengetahuan ini diterapkan dalam kehidupan nyata tanpa terjebak pada ilusi? Pengetahuan sejati tidak diukur dari seberapa rumit ia dipahami, tetapi dari seberapa dalam ia mengubah cara kita hidup. Kode 3, 6, dan 9 bukan untuk disimpan di kepala, melainkan untuk dihidupkan dalam kesadaran sehari-hari, secara sederhana, jujur, dan membumi. Mari kita mulai dari prinsip paling dasar, keselarasan niat, proses, dan kesadaran. Latihan 3, menata arah, kesadaran niat. Setiap pagi atau sebelum memulai aktivitas penting, berhentilah sejenak, ambil napas perlahan, lalu tanyakan pada diri Anda 3 hal. Apa niat saya hari ini? Apa satu tindakan nyata yang bisa saya lakukan? Apa sikap batin yang ingin saya jaga? Ini bukan afirmasi kosong. Ini latihan menyelaraskan pikiran, tindakan, dan kesadaran. Ketika 3 hal ini sejalan, hidup terasa lebih ringan, karena kita tidak berjalan dengan arah yang saling bertabrakan di dalam diri. Latihan 6. Menjaga keseimbangan, harmoni hidup. Angka 6. Mengajarkan keseimbangan. Cobalah evaluasi hidup Anda dengan 6 aspek sederhana. Tubuh pikiran, emosi relasi pekerjaan, keheningan batin. Tidak perlu sempurna, cukup jujur. Tanyakan, bagian mana yang berlebihan, bagian mana yang terabaikan. Ketika satu aspek terlalu dominan, energi hidup menjadi timpang. Alam selalu memberi isyarat, lelah, gelisah, atau hampa, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai peringatan penuh kasih. Latihan 9, titik diam, kesadaran mengamati. Inilah inti terdalam dari kode ini. Luangkan waktu 9 menit setiap hari untuk diam sepenuhnya, tanpa musik, tanpa visualisasi, tanpa harapan apapun. Duduk, rasakan napas, dan biarkan pikiran datang dan pergi. Tujuannya bukan mengosongkan pikiran, tetapi menyadari. Saat Anda menyadari pikiran tanpa terlibat, disitulah angka 9 bekerja. Anda tidak melawan arus, tetapi berdiri di porosnya. Banyak orang gagal karena ingin hasil instan, pengalaman luar biasa, sensasi spiritual, atau tanda-tanda. Padahal, perubahan sejati seringkali sunyi. Ia hadir sebagai kejernihan, ketenangan, dan kemampuan untuk tidak bereaksi berlebihan. Menghindari jebakan umum. Satu hal penting, jangan jadikan angka sebagai jimat. Jangan menggantungkan harapan pada simbol. Simbol hanyalah penunjuk arah, bukan tujuan. Ketika Anda mulai merasa lebih istimewa dari orang lain karena memahami ini, saat itulah ego mengambil alih dan makna sejati menjauh. Hikmah terbesar dari 3, 6, dan 9 bukanlah kekuatan untuk mengendalikan dunia, tetapi kemampuan untuk menata diri. Dan ketika diri tertata, dunia di sekitar ikut berubah, bukan karena dipaksa, tetapi karena selaras. Jika latihan ini dilakukan dengan niat yang bersih dan konsisten, Anda akan mulai merasakan satu hal yang sama disaksikan para pencari hikmah sejak dahulu. Ketenangan bukan datang dari memiliki lebih banyak, tetapi dari menyadari apa yang sudah ada. Pada akhirnya, kode 3, 6, dan 9 bukanlah rahasia yang menunggu untuk dibocorkan. Ia bukan teka-teki yang menuntut kecerdasan tinggi, juga bukan simbol mistis untuk didewakan. Ia adalah cermin, dan tidak semua orang siap bercermin.
Kita telah menelusuri bagaimana Pythagoras melihat angka sebagai harmoni kosmik dan bagaimana Tesla membaca alam semesta sebagai tarian energi, frekuensi, dan getaran. Kita melihat bahwa 3 adalah awal gerak, 6 adalah keseimbangan, dan 9 adalah kesadaran, bukan sebagai teori, tetapi sebagai pola hidup yang terus berulang di langit, di bumi, dan di dalam diri kita sendiri. Namun ada satu benang merah yang tidak boleh dilupakan. Semakin dalam pengetahuan ini dipahami, semakin kecil keinginan untuk pamer atau menguasai. Para bijak tidak sibuk membuktikan bahwa mereka tahu. Mereka sibuk menjaga kejernihan hati, karena mereka mengerti keteraturan semesta tidak bisa dipaksa, hanya bisa diselaraskan. Mungkin inilah sebabnya mengapa pengetahuan seperti ini terasa hilang. Bukan karena dimusnahkan, tetapi karena manusia berhenti mendengar. Terlalu banyak suara di luar, terlalu sedikit keheningan di dalam. Padahal tanda-tanda itu tidak pernah pergi. Ia hadir dalam napas kita, dalam ritme siang dan malam, dalam keteraturan sebab dan akibat yang tak pernah ingkar. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, apakah kode 3, 6, dan 9 itu nyata? Tetapi, seberapa siap kita hidup selaras dengannya? Karena memahami tanpa mengamalkan hanyalah hiburan intelektual, dan mengamalkan tanpa kesadaran hanyalah rutinitas kosong. Titik keseimbangan, seperti yang diajarkan angka-angka itu, selalu berada di tengah. Jika video ini memberi Anda sudut pandang baru, jangan biarkan ia berhenti di sini. Tuliskan pemikiran Anda di kolom komentar. Dari mana Anda menonton, dan apa satu hal yang paling mengusik batin Anda dari pembahasan ini. Jangan lupa untuk berlangganan, tekan like, dan bagikan video ini kepada mereka yang mungkin sedang mencari, tetapi belum tahu apa yang dicari. Karena bisa jadi, bukan alam semesta yang menyembunyikan rahasia, melainkan kitalah yang terlalu sibuk untuk menyadarinya.